kabar hari ini? Puji Tuhan Kak, baik. Kak Odi, Kak Anggi, dan Kak Vino yang memainkan musik mengucapkan selamat pagi adik-adik. Selamat memasuki hari Minggu. Kita akan beribadah. Mari sebelumnya, seperti biasa kita saat teduh terlebih dahulu. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, amin. Adik-adik mari kita bangkit berdiri. Kita mengucap syukur untuk pagi hari ini. Untuk hari ini kita bisa melihat matahari. Kita bisa melihat keindahan alam semesta ya. Sebelah lingkungan kita menyanyi selamat pagi Tuhan. Bisa bangun, kita juga mengucap syukur atas keluarga yang Tuhan berikan, atas kehadiran papa, mama, dan semua yang ada di rumah ya Kak. Kita lanjutkan pujian kita dengan Yesus sayang semua. Dalam doa pembukaan, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas nafas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami sehingga kami dapat bangun, dan sebentar lagi kami akan memuji muliakan nama Tuhan ibadah pada hari ini. Dari awal pertengahan akhirnya kami mau serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, sebelum kita bermazmur, kita akan angkat pujian dari KJ 361 Hari Minggu, Hari yang Mulia, bait 1 dan 2. Tuhan
kita mau bermazmur, kita siapkan dulu Alkitab kita. Kita buka di Mazmur pasal 25 ayat 8 sampai 10. Sudah dapat? Kakak tunggu sampai semua dapat ya. Mazmur pasal 25 ayat 8 sampai 10. Nanti kita bacanya secara bergantian. Kakak baca tulisan yang tercetak keluar, adik-adik baca tulisan yang tercetak ke dalam. Oke? Mazmur pasal 25 ayat 8 sampai 10. Tuhan itu baik dan benar. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran. Amin. Adik-adik, kita sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria 223. Bait 1 kita menyanyikan sebanyak 2 kali. Shalom adik-adik, saat ini kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan boleh kumpulkan kami walaupun secara online. Tuhan mau berkati firman yang akan kami dengar. Semoga firman yang telah kami dengar bisa kita terapkan dalam kehidupan kami masing-masing. Juga Tuhan memberkati kedua orang tua kami yang akan membimbing kami dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, sekarang kita buka Alkitab kita. Kita akan membaca firman Tuhan terambil dari kitab Amsal, pasalnya yang ke-7, ayat pertama hingga kedua. Kakak ulangi, dari Amsal pasal 7, ayatnya yang pertama hingga yang kedua. Kakak baca ya. Hai anakku, berpeganglah pada perkataanku dan simpanlah perintahku dalam hatimu. Berpeganglah pada perintahku dan engkau akan hidup. Simpanlah ajaranku seperti biji matamu. Nah adik-adik, tadi kita sudah membaca firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita baca dari kitab Amsal. Kitab Amsal itu terdiri dari kumpulan hikmat-hikmat yang dikumpulkan oleh Raja Salomo. Siapa sih Kak Raja Salomo itu? Raja Salomo itu adalah anak Raja Daud. Nah sebelum kita cerita tentang Raja Salomo, adik-adik pernah nggak sih pernah buat kesalahan nggak? Terus adik-adik ini setelah berbuat salah dikasih tahu sama mama papa atau sama kakak. Misalkan adik-adik lupa ngerjain PR, terus adik-adik mungkin ini ya ada yang dimarahin ya, terus dikasih tahu sama mama papa. Lain kali sebelum tidur atau sore adik-adik belajar sambil mengecek apa ada PR atau ada tugas-tugas yang harus dikerjakan, dikumpulkan besok misalnya. Nah adik-adik, sebenarnya mama sama papa itu cuman mengingatkan
Itu tandanya mereka sayang sama adik-adik, peduli dan perhatian sama adik-adik, bukan marah. Mungkin mama sama papa agak sedikit kesal ya, karena adik-adik kan akhirnya jadi dihukum karena lupa ngerjain PR gitu. Nah, setiap mama sama papa ngasih tahu, menasehatkan adik-adik itu tujuannya baik, agar adik-adik bisa menjadi anak yang baik, terus berbuat baik ke orang di sekitar kita. Nah, kakak kasih contoh, sini kakak ada gambarnya Raja Salomo. Siapa sih Kak Raja Salomo itu? Raja Salomo itu anak ketiga dari Raja Daud. Nah, saat itu Raja Daud usianya sudah tua, dan Raja Daud menginginkan Raja Salomo menggantikan posisi Raja Daud untuk memimpin bangsa. Kemudian, sebelum Raja Daud meninggal, karena Raja Daud sudah tua, Raja Daud itu berpesan kepada Raja Salomo, "Anakku, saat kamu menjadi pemimpin, kamu harus bersikap bijaksana dan kamu harus taat akan perintah-perintah Tuhan agar kamu bisa menjadi pemimpin yang baik." Raja Daud itu berpesan seperti itu kepada Raja Salomo. Kemudian Raja Salomo bilang ke ayahnya, "Baik ayah, saya akan memimpin bangsa dan saya akan mentaati dan berpegang pada perintah-perintah Tuhan." Itu yang dikatakan Raja Salomo. Kemudian saat itu Raja Salomo berdoa sama Tuhan, meminta hikmat kepada Tuhan, karena saat menjadi raja, Raja Salomo itu usianya masih muda adik-adik. Jadi Raja Salomo ragu, bisa nggak ya aku jadi pemimpin gitu. Akhirnya Raja Salomo berdoa pada Tuhan, meminta hikmat agar dapat membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Nah, setelah itu Raja Salomo akhirnya bisa menjadi pemimpin yang bijaksana dan terus taat kepada perintah-perintah dan nasihat Tuhan dan apa yang telah dinasihati orang tuanya. Kemudian kakak juga mau berpesan sama adik-adik, ada nggak yang kalau orang tuanya memberi nasihat, terus adik-adik nggak mau mendengarkan, malah cemberut, terus marah sama papa. Nah, padahal kan mama papa itu sayang sama adik-adik, mau mengingatkan juga agar adik-adik menjadi anak yang baik gitu. Terus Tuhan juga menginginkan adik-adik menjadi anak yang baik melalui nasihat-nasihat yang diberikan mama dan papa. Nah, seperti ini contohnya. Si Ana nonton TV-nya kelamaan, terus dikasih tahu sama mamanya, "Ana, ayo dimatikan TV-nya. Kamu sudah terlalu lama menonton TV, nanti matanya sakit." Dan Ana juga belum mengerjakan tugas sekolahnya. Terus akhirnya Ana matikan TV-nya. Ana mendengarkan yang dinasihati oleh mamanya. Terus Ana bilang, "Oh iya ya Ma, nanti mataku sakit, nanti aku pakai kacamata. Terus nanti PR-ku nggak selesai, terus akhirnya aku besok dihukum kalau aku nggak mengerjakan PR." Gitu. Jadi adik-adik, kakak berpesan bahwa kalau mama sama papa ngasih tahu, menasehati adik-adik, didengarkan, tapi tidak lupa juga dilaksanakan. Gitu. Mama dan papa itu sayang. Kalau nggak ada mama sama papa, ya mungkin kakaknya adik-adik, kakak ngasih tahu juga didengarkan gitu ya. Tuhan itu menyertai kita, membimbing kita melalui orang tua kita, melalui mama dan papa, sehingga kita wajib sekali mentaati perintah mama dan papa. Tapi yang terutama taat kepada perintah-perintah Tuhan. Gitu. Salah satu perintah Tuhan apa sih Kak? Menghormati orang tua, mentaati perintah-perintah orang tua. Gitu. Manfaatnya apa Kak kalau kita sudah mentaati perintah orang tua? Kita jadi anak yang baik. Itu tadi, kalau kita misalkan mendengarkan nasihat mama sama papa, misalkan dari ngerjain PR, nah kita jadi nggak dihukum. Terus diingatkan supaya nonton TV-nya jangan kelamaan, matanya nggak sakit gitu. Jadi bermanfaat bagi kita dan bagi orang-orang ada di sekitar kita. Nah, sekian firman dari kakak. Semoga apa yang telah kita dengar bisa kita laksanakan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.
Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan doa syafaat. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kita boleh mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan mau berkati kita agar kita bisa melaksanakan apa yang telah Tuhan firmankan kepada kita, yaitu kita dapat berpegang pada nasihat-nasihat, yaitu nasihat orang tua maupun perintah-perintah Tuhan. Tuhan, kita juga mau berdoa untuk orang tua kita yang telah membimbing dan memelihara kita. Tuhan mau berkati kesehatan, Tuhan mau berkati pekerjaan orang tua kami. Tuhan juga mau berkati untuk sekolah adik-adik, agar adik-adik dapat bersekolah dengan baik, menjadi anak yang baik, dan mau dengar-dengaran akan ibu guru atau bapak guru. Tuhan juga memberkati gereja-gereja yang ada di Indonesia. Tuhan memberkati gereja Bukit Harapan beserta ibu pendeta maupun para majelis serta staf-staf lainnya. Terus Tuhan juga mau memberkati untuk kakak layan agar dapat membimbing dan memberikan adik-adik pelayanan yang baik. Tuhan, inilah doa dan syukur kami. Tuhan mau menyertai kami, dan terima kasih Tuhan telah mengajarkan doa yang sempurna. Doa Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan persembahan. Bagi adik-adik yang ibadah di rumah, nanti persembahannya bisa diserahkan ke orang tua, agar diserahkan ke kantor gereja. Sambil mengiringi persembahan, kita angkat pujian dari KC 256, Hidup Kita Yang Benar, bait pertama, sebanyak 2 kali. Mari adik-adik kita tunduk diri di hadapan Tuhan, kita membawa persembahan kita melalui doa persembahan, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas setiap berkat yang telah Tuhan berikan kepada orang tua kami, sehingga kami dapat memberikan persembahan pada hari ini. Kiranya persembahan yang telah kami berikan ini, Tuhan mau memberkati tangan-tangan yang mengelolanya, agar persembahan kami ini dapat menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.
adik-adik, kita sudah di akhir ibadah. Mari kita memohon berkat dari Tuhan. Kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan boleh menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu dan memuji nama-Mu. Kiranya firman yang telah kami dengar dapat kita laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan telah mengajarkan kami agar kami mau dengar-dengaran akan nasihat-nasihat orang tua. Tuhan juga memberkati untuk ibadah kami selanjutnya online maupun di gereja. Kiranya Tuhan mau memberikan kami berkat saat ini hingga selama-lamanya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.